Selamat pagi Pak Ray. Selamat pagi Mas ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Boleh kita buka masker aja dalam Bapak lebih ini? Oh iya. Lebih bagus. Pak Ray, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat aja. Nah, keluarga di rumah bagaimana? Sehat-sehat. Anak dan istri sehat-sehat. Sehat. Syukurlah. Ya, terima kasih Pak Ray. Ini saya minta waktu sedikit untuk Pak Ray. Latar belakang saya mengajak Pak Ray untuk ngobrol sebentar di sini yaitu untuk memenuhi tugas saya dalam praktek coaching dalam pelatihan guru penggerak. Nah, jadi nanti videonya akan direkam, mohon izinnya Pak Ray direkam dan nanti akan saya upload di YouTube. Oh ya, yang saya dengar juga Pak Ray ini sudah memiliki subscriber yang banyak ya di YouTube ya. Banyak sih enggak, tapi ada lah. Lumayan ya, luar biasa ya. Dan hari ini termasuk guru yang saya kagumi karena bisa membuat video pembelajaran yang menarik dan sudah diupload di channel YouTube sendiri ya. Kira-kira gitu lah. Luar biasa Pak Ray ya. Nah, Pak Ray saya akan bertanya sedikit nih tentang pembelajaran kita selama masa pandemi ini. Nah, menurut Pak Ray sendiri, bagaimana sih proses mengajar kita sebagai guru selama masa pandemi ini, selama mengajar dari ini, menurut Pak Ray sendiri? Iya. Jadi selama pandemi ini udah hampir satu tahun lebih. Yes. Jadi awal-awal kemarin kita yang agak kesulitan, kita harus menyesuaikan banyak hal karena itu pertama kali sekali ini teknik atau metode yang baru pembelajaran daring. Jadi karena baru sekali, jadi kita harus melakukan banyak penyesuaian dan itu cukup sulit. Tapi karena sekarang sudah berjalan dan hampir 1 tahun lebih ya, kita perlahan-lahan sudah terbiasa dengan proses, dengan metode, dengan teknik-teknik kita untuk mengikutinya. Memang awalnya sulit, tapi sekarang kita sudah mulai terbiasa. Nanti sudah mulai terbiasa ya Pak Ray dengan proses ini. Terus menurut Pak Ray sendiri, pribadi Pak Ray ini, apa sih yang Pak Ray rasakan selama masa pandemi ini dengan perasaan Pak Ray dengan cara mengajar seperti ini? Apakah itu menurut Pak Ray itu inikah yang Pak Ray inginkan? Atau ada perasaan-perasaan lain selama masa pandemi ini terhadap proses mengajar kita ini? Kalau inikah yang kita inginkan, tentunya tidak. Tidak ada yang menginginkan belajar sehari-hari. Bahkan kita lebih senang, lebih enak, lebih nyaman melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Kenapa? Karena pembelajaran daring ini meskipun kita lihat durasi waktunya singkat, tapi pada kenyataannya kita bekerja itu lebih lama dibandingkan dengan kita tatap muka. Kita harus lebih capek, persiapan harus ekstra, kita juga harus pandai berimajinasi. Berimajinasi itu ketika kita menyiapkan materi, baik itu dalam bentuk PPT atau video, yang nantinya akan kita jadikan video. Karena video kan tentunya kita interaksinya satu arah, kita hanya berbicara kepada layar. Nah, nanti apakah yang kita sampaikan dalam materi video itu apakah akan mampu ditangkap, dipahami oleh siswa? Jadi situ kita harus belajar berimajinasi. Oh, ini nanti siswa tidak nyampe ke sini. Jadi itu juga membuat kita menambah kerepotan kita Ya, mengajar di masa pandemi. artinya Pak Ray rasanya lebih capek, lebih persiapan, banyak persiapan gitu ya. Nah, dari beberapa perasaan tadi yang Pak Ray rasakan ini secara pribadi, Pak Ray bisa ceritakan lagi nggak sih kendala-kendala lain, kendala-kendala atau masalah-masalah apa aja sih yang Pak Ray hadapi itu ketika kita mengajar daring ini? Nah, selain teknis, terutamanya karena daring, kita perlu jaringan baik itu internet, kemudian juga perangkat, entah itu handphone ataupun laptop. Tentunya kalau spesifikasinya rendah,
apalagi kalau penyimpanan internal eksternalnya kecil, kita harus mengumpulkan tugas anak, baik itu dalam bentuk foto yang tidak sedikit kan, kemudian kalau sudah praktik mereka buat video, tentunya memerlukan space atau penyimpanan di perangkat kita cukup besar. Nah itu untuk teknis dari alat, dari jaringan. Kalau kendala lainnya ya dalam penilaian baik itu sikap maupun pengetahuan anak-anak. Kalau secara tatap muka kita dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak kan, untuk sikapnya kita bisa lihat perkembangannya dari awal semester sampai pertengahan semester seperti ini, di kemajuan pembelajarannya Bisa dilihat langsung Pak ya kalau sudah sudah langsung. Tapi kalau selama pandemi ini kan, sama daring ini ya. selama daring, belajar daring, mereka belajar dari rumah, kita hanya terima foto tugasnya, Untuk tugasnya. tugas yang dikirim entah itu lewat grup WA atau orang tua kirim ke kita sebagai guru, ataupun video praktik misalnya kirimkan. Jadi kita tidak melakukan interaksi langsung. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Re, selama mengajar daring ini, Pak Re ini menggunakan platform apa aja ya? Saya menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp ya. Jadi kita di kelas ada grup WhatsApp dengan orang tua ya. Jadi karena kebetulan saya di kelas 2 belum menggunakan Classroom, pertimbangan kita kemarin Classroom itu anak-anak mesti pegang HP sendiri atau gadget sendiri. Karena ini kelas 2 mereka masih sangat, kalau menurut pikiran kita, mereka masih sangat tergantung sekali pada orang tua. Jadi kita hanya lewat share materi, share tugas di WhatsApp group, nanti dari orang tua yang mengolahnya bagaimana, apakah anak-anaknya diminta salin ulang di bukunya atau dalam bentuk cetakan atau print out. Nah, itu nanti dari orang tua. Yang penting kita sudah memberikan petunjuk langkah-langkahnya di tugas ataupun materi yang kita sampaikan. Iya. Berarti ini Pak Re menggunakan platform WhatsApp group dengan orang tua untuk menyampaikan bahan pelajaran gitu ya. Kemudian Ya, WhatsApp group untuk ya sekedar komunikasi kita dengan orang tua, sharekan tugas. Kemudian kita juga, saya juga pakai YouTube. Saya buat video, saya uploadkan ke YouTube. Jadi nanti anak-anak bisa menonton penjelasan saya. Kalau mereka belum mengerti untuk satu kali tonton, mereka bisa ulang-ulang terus. Kenapa YouTube dan kenapa tidak ke video WA saja? Karena kemarin saya pernah coba kirim filenya lewat WA, ternyata karena ukuran filenya cukup besar, jadi WA ada batasan ukuran. Jadi saya upload ke YouTube saja. jadi Pak Re menggunakan platform YouTube untuk menyampaikan materi dalam bentuk video gitu. Iya. Jadi WA ini dipakai untuk komunikasi dengan orang tua, menyampaikan pengumuman gitu ya. Terus kalau untuk penilaiannya ini Pak Re, anak-anak murid Pak Re ini mengumpulkan tugas-tugasnya ini apakah lewat WA juga atau yang lain? Ya, mereka kirim tugasnya dan foto. Foto. Kita minta itu tugas untuk dikumpulkan, jadi nanti mereka fotokan dan kirim kembali lewat orang tua pastinya, karena mereka kebanyakan belum pegang HP sendiri karena masih kelas 2. Ya, baik Pak Re. Jadi dari tadi ngobrol sebentar tadi ini saya mencatat beberapa nih kendala yang Pak Re hadapi. Ada kendala di perasaan itu capek, repot juga ya. Kemudian perangkat yang sebenarnya kadang-kadang kurang menunjang karena speknya itu kurang tinggi gitu ya. Jadi untuk seorang pengguna YouTube seperti Pak Re ini mungkin membutuhkan lebih banyak ini ya, penyimpanan mungkin ya, karena sering membuat video pembelajaran mungkin.
Ya, bisa dikatakan itu. Selain itu tugas video-video dari anak yang dikirim kembali juga berubah. Kemudian latihan juga dikumpulkan melalui foto dalam bentuk foto yang dikirim langsung ke Pak Rey gitu ya. Kumpulan foto ini melalui grup juga atau mereka japri ke Pak Rey? Lebih ke Japri sih, karena grup itu saya saya kunci, jadi hanya saya yang bisa mengirimkan. Jadi kenapa saya kunci? Kadang biasanya kalau orang tua juga bisa menulis chat itu. Kadang informasi yang kita sampaikan, tugas-tugas anak itu tertutup Ya, jadi ditimpa chat mereka. Jadi kadang ada yang belum baca, ada yang belum buka, jadi mereka ketinggalan. Nah, karena itu saya kunci, jadi hanya admin, yaitu guru yang bisa share sesuatu di grup kelas itu. Tapi kalau untuk mereka mau menyampaikan info anaknya kesulitan di sini, tidak masuk, mereka bisa jawab. Terus tadi juga Pak Rey sempat menyebutkan kendalanya itu di penilaian ya, penilaian. Jadi kalau tidak salah ini di penilaian tematik ini kita ada dua teknik penilaian ya, ada penilaian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, untuk Pak Rey sendiri ini gimana? Tadi sempat menyebutkan nih penilaian pengetahuan nih. Oh iya. Kalau penilaian kan selama pandemi ini dibandingkan dengan tatap muka perbedaannya cukup jauh ya. Kalau di tatap muka kita bisa melihat saat ulangan, saat penilaian harian. Nilainya bagaimana sekarang? Nilai-nilai anak di selama pandemi ini? Selama pandemi ini nilainya tinggi sekali. Tinggi. Kalau dibanding ke tatap Kalau muka, tatap muka mereka masih ya itu nilai aslinya lah begitu, karena mereka kerjakan sendiri di kelas. Berarti selama masa pandemi ini nilainya tinggi. Tingginya itu sampai berapa nih tingginya nih? Resnya mungkin sampai 10 atau bagaimana? Ya kebanyakan sih 100. 100 ya nilai latihan. Ya nilai latihan, nilai ulangannya. Kalaupun ada salah itu kelihatan sekali, disengajakan disalahkan, jawabannya kayak nggak dapat 100. Jadi dari beberapa tadi ini kendala teknis jaringan ya, ada penilaian juga. Nah, kira-kira dari kendala-kendala ini yang mau Pak Rey perbaiki ini yang mana? Di penilaian sih Mas. Kalau di jaringan sih, kalau di jaringan atau perangkat, ya itu perlu duit lebih lah kalau perbaikinya. Iya. Jadi kalau di penilaian kita perlu teknik saja, nggak penilaian terlalu tinggi untuk nilai pengetahuan, karena itu kan mereka kirimkan kembali tugas yang sudah difoto pada kita dan kita lihat nilainya tinggi. Kemudian bagaimana nanti pada nilai akhir nilai rapotnya supaya itu tidak terlalu tinggi ekspektasi kalau kita bandingkan dengan keadaan sebenarnya. Kita takutnya begitu kan, nanti di rapotnya tinggi sekali padahal pengetahuannya yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi untuk menekan itu dengan praktik, dari penilaian praktik, karena kan ada pengetahuan dan keterampilan untuk praktik. Jadi nanti di praktik kalau pengetahuannya salah 100, tapi kalau praktik kan mereka harus membuat sesuatu baik itu video atau prakarya. Jadi nanti nilainya kita beri ketentuan aspek-aspek yang dinilai, kemudian kita beri range nilai. Jadi kalau untuk keterampilan kan nilai 100 itu sangat mustahil, terus sempurna. Jadi kita beri batasan dengan ketentuan-ketentuan aspek yang sudah kita tentukan. Jadi nanti itu akan menekan nilai pengetahuan 100 itu pada nilai rapot, nilai akhir. Jadi tidak akan 100. Jadi Pak Rey ini akan berusaha untuk ini ya, memperbaiki di penilaian ya. Iya, karena praktik kan, kalau praktik mereka harus tampil sendiri, mereka
mereka harus menunjukkan kalau mereka harus baca puisi, ya mereka yang baca puisi, bukan guru les, bukan orang tuanya. Tapi kalau dalam bentuk latihan yang dikerjakan di foto, mereka biasa saja guru lesnya atau orang tuanya atau pendampingnya. Berarti guru tidak melihat prosesnya begitu ya. Tapi kalau praktik mereka membaca puisi mungkin atau mereka membaca lancar, itu mereka yang tampil di situ. Jadi dengan kriteria yang kita sudah sebutkan untuk nilai, jadi kita bisa juga melihat kemampuan. Ya, baik. Berarti Pak Rey ini akan ini ya, mulai menggunakan nilai praktek gitu ya. Berarti kapan nih Pak Rey akan mulai melaksanakan ini? Jadi kan tadi kendalanya ini nilai pengetahuan anak-anak tinggi. Jadi Pak Rey itu akan menggunakan nilai keterampilan itu dengan praktek, kira-kira begitu ya Pak Rey ya? Ya. Jadi untuk mengimbangi mungkin nilai pengetahuan anak dengan mengadu nilai keterampilan, nilai praktek. Nah, ini kan kita kalau nggak salah nih di sekolah kita ini lagi mid semester nih Pak Rey. Nah, jadi selama mid semester itu tidak ada kegiatan belajar daring ya. Nah, kira-kira untuk rencana Pak Rey tadi ini untuk melakukan nilai praktek ini, mengambil nilai praktek dengan menunjukkan kriteria penilaian, menunjukkan aspek-aspeknya itu, kapan nih Pak Rey mau mulai nih kira-kira? Dan sebenarnya ini sudah berjalan juga sih, karena tugas kan nggak selalu, tugas yang kita berikan nggak selalu yang Tertulis semua, tapi ada juga praktiknya. Nah, itu sudah berjalan juga. Oh, sudah berjalan ya. Nah, kira-kira dalam untuk praktek yang berikutnya nih Pak Rey ini akan mempersiapkan apa aja nanti nih ketika mengambil nilai praktek di kelas daringnya Pak Rey? Biasanya kita beritahukan dulu beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya kalau kita akan melaksanakan tugas praktik atau membuat tugas praktik. Di samping itu kita memberikan, biasanya saya dan rekan saya dan Miss Devi membuat contoh bagaimana video, kita menjadi modelnya dulu yang berperan sebagai anak, nanti kita berikan berperan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah contoh yang bentuk video, kita juga memberikan apa-apa saja aspek yang mau kita nilai di situ. Terus untuk range penilaiannya sendiri Pak Rey, tadi kan kendalanya di penilaian nih Pak Rey, kalau pengetahuan nih banyak 100. Iya. Nah, kalau di range penilaiannya Pak Rey ini menggunakan praktik ini, di range penilaiannya itu kalau boleh tahu nih dari range-nya dari mana sampai ke mana aja ya? Misalnya dalam satu praktik kita punya beberapa kriteria dulu. Nah, misalnya ada 4 kriteria. Nanti untuk range 75, nilai 75 sampai sekian, dia harus memenuhi kriteria ini, dan ini. Itu disampaikan nggak Pak Rey ke anak-anak? Iya, disampaikan. Oh, disampaikan. Berarti Dan aspek penilaian dan range penilaian. Range penilaian disampaikan. Iya. Kira-kira Pak Rey, tadi kan Pak Rey mengatakan ini sudah pernah dilakukan nih. Nah, untuk berikutnya nih, apa sih yang berbeda dengan yang pernah dilakukan dengan yang akan dilakukan nih? Mungkin tadi dengan membuat range penilaian itu ditampilkan ke anak, atau membuat DVD, atau apa yang kira-kira menurut Pak Rey akan Pak Rey lakukan nih? Ya, selama ini praktiknya mungkin hanya dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video ya. Jadi mungkin kedepannya kita live pakai Zoom gitu. Jadi Live pakai Zoom. ya, mungkin itu lebih baik. Kalau selama ini kan mereka video dan kirim kembali. Mungkin kedepannya bisa live. Oh gitu ya. Kalau live berarti Pak Rey ini menggunakan platform YouTube ya? Atau menggunakan Zoom? Bisa. Oh, Zoom berarti waktu pembelajaran daring menggunakan platform Zoom bisa langsung mengambil dan praktek. Jadi solusinya dari Pak Rey tadi, kalau boleh saya ulangi, Pak Rey dia kan menyampaikan aspeknya, kemudian menyampaikan range penilaiannya. Nah, seperti itu yang akan dilakukan ya Pak Rey ya. Kemudian tadi Pak Rey sempat mengatakan ya ada rekannya yaitu Miss Devi ya. Nah, apakah ketika Pak Rey menyampaikan ini, Pak Rey akan melibatkan siapa aja di sini?
siapa-siapa yang mungkin Pak Rey perlu rekan sejawat atau siapa yang perlu Pak Rey ajak dalam rencana untuk ini. Yang tentunya untuk dengan rekan sejawat yang mengajar di tingkatan sama ya, kebetulan saya dan Miss Devi itu mengajar di kelas 2 untuk tematik, hanya berbeda kelas. Jadi tentunya untuk melakukan penilaian praktek ini pastinya berkonsultasi juga ya, bagaimana tekniknya, apa yang kita lakukan praktik, tentunya berkonsultasi dan merancang bersama-sama lah gitu. Berarti Pak Rey akan berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan SDV untuk merancang. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih, Pak Rey akan mempersiapkan ini dengan bantuan SDV juga, karena kalau katakan betul-betul sama-sama mengajar di kelas 2 ya. Nah, kira-kira kita mid semester ini, kira-kira kita kan buat 3 hari lagi nih selesai mid semester nih. Kapan sih Pak Rey sama Miss Devi ini akan mulai? Kita lihat dulu materi sih. Oh, sesuaikan Sesuai materi ya. dengan materi. Kalau materi itu ada untuk penilaian praktik dengan kan ada praktik yang tidak, yang praktik menurut prakarya. Kalau menurut prakarya kan kita mungkin kesulitan untuk live kan. Iya. Jadi mungkin agak sulit langsung menilai gitu ya. Iya, yang langsung menilai. Mungkin ada praktik membaca atau membaca puisi atau ya disesuaikan saja dengan materi dan bagaimana itu mau dilaksanakan. Kalau yang kayak dari prakarya kan sulit sekali menilai langsung. Jadi saya ulangi lagi nih Pak Rey ya. Jadi tadi Pak Rey ini ada kendala di penilaian, nilai 100 semua, kemudian Pak Rey memilih untuk solusinya itu dengan nilai praktek, mengambil nilai praktek secara live atau langsung gitu ya, melalui platform Zoom ketika pembelajaran daring. Nah, kemudian Pak Rey tadi ingin mempersiapkan aspek-aspek penilaian, mempersiapkan kriteria itu, dan itu disampaikan juga ke anak. Ini menyampaikannya ini Pak Rey ketika Zoom menyampaikannya ke anak itu sebelum memulai pembelajaran atau sebelum Pak Rey memberi pengumuman mau belajar Zoom nih? Maksudnya apakah ketika Zoom sudah mulai Pak Rey sampaikan ini kita benar-benar praktek atau bagaimana? Kalau untuk praktik biasanya maka beberapa hari sebelum hari hanya itu Berarti membuat persiapan jauh hari lah ya. hari supaya ketika praktik juga namanya kan praktik. Jadi anak-anak ada persiapan. Jadi kan biasanya kan yang menerima orang tua kan, anak mah tinggal dikasih tahu orang tua hari ini ada ulangan, hari ini ada praktik. Jadi orang tua juga mempersiapkan anaknya. Kemudian nih Pak Rey, bagus sekali ya rencananya itu, dan saya harap juga ini bisa diterapkan oleh guru-guru tematik yang lain di sekolah kita. Kemudian Pak Rey tindak lanjut dengan rencana Pak Rey ini apa nih tindak lanjutnya? Misalnya setelah praktek tuh anak tuh dibiarin aja atau bagaimana nih? Apakah akan disampaikan nilainya atau apa sih tindak lanjut Pak Rey setelah melakukan kebiasaan saya sih selama ini ya, ketika ada anak yang saya rasa itu sangat bagus sekali ya menurut penilaian saya akan kirim voice note sebagai bentuk pujian begitu, apresiasi ke anak. Ada sudah beberapa kali saya lakukan itu. Kalau yang menurut saya ini wow sekali hasilnya, saya kirim voice note mengisi apresiasi. Kemudian kalau ada yang kurang juga saya juga sampaikan sebaiknya begini, kurangnya di sini. Ya tadi kembali ke rencana Pak Rey nih, yang untuk melakukan praktek jauh-jauh hari sebelum praktek sudah beritahu ke anak, kemudian Pak Rey membuat persiapan penilaian, aspek-aspek penilaian itu disampaikan ke anak. Nah, terus rencana Pak Rey ini dikatakan berhasil jika apa nih? Apakah jika misalnya nih, apakah dengan anak-anak merasa lebih senang atau pendapat orang tua atau bagaimana nih? Kan prakteknya pernah Pak Rey laksanakan juga sebelumnya ya, cuman mungkin tidak live gitu kan, dalam video kan sebelumnya. Nah, rencana berikutnya ini Pak Rey
live itu berjalan. Nah, kira-kira nih apa sih tingkat keberhasilannya itu bagaimana menurut Pak Ray? Tingkat keberhasilannya mungkin eh, anak-anak dapat menyelesaikannya dengan baik lah, karena kita sudah sampaikan terus hal-hal apa saja yang akan kita nilai, kriteria apa saja yang kita nilai, kemudian kita juga sudah informasikan jauh hari sebelum praktik penilaiannya. Jadi kalau itu bisa dikatakan berhasil, berarti anak-anak dapat menyelesaikan praktiknya dengan baik. Intinya anak-anak bisa menekan semua secara keseluruhan, berarti itu sudah dikatakan berhasil oleh Pak Ray. Oh ya, luar biasa ya Pak Ray. Nah, kira-kira Pak Ray untuk rencana seperti ini, Pak Ray ini butuh dukungan apa lagi? Tadi selain rekan sejawat, kira-kira masih perlu dukungan nggak? Kalau live masalahnya dukungannya jaringan. Oh, jaringan ya. Seperti jaringan lancar ya. Iya, karena live soalnya kan kalau jaringannya jelek itu pasti sangat kacau sekali. Iya, iya. Itu aja sih. Masalahnya live. Teknis lah itu ya. Teknis. Ya. Berarti ini Pak Ray nanti akan mempersiapkan nanti ini aspek-aspek, aspek penilaian anak. Nah, tindak lanjutnya juga apakah Pak Ray tadi akan melakukan tindak lanjut? Tadi Pak Ray mengatakan akan melakukan tindak lanjut dengan memberi apresiasi ke anak-anak ya, berupa mengirim voice note ke anak ya. Itu luar biasa ya Pak Ray ya. Baiklah Pak Ray, saya rasa itu saja sih. Pak Ray sudah menemukan solusi untuk Pak Ray sendiri, dan semoga Pak Ray bisa melaksanakannya dengan lancar. Amin. Nah, kemudian apabila nanti Pak Ray menemukan kendala, silakan berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat kita yang di sini atau dengan siapa aja yang kira-kira menurut Pak Ray bisa memberi masukan. Untuk waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ray ya. Selamat bekerja kembali Pak Ray. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Rekan-rekan, demikian tadi teknik coaching dari modul 2.3 yang telah saya terapkan pada rekan sejauh saya di SD Plus Gebara Baik. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.